Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini berjudul Agenda Hidup. Saudaraku, kita harus memahami peta lengkap dan rangkaian utuh dari apa yang Allah lakukan dalam hidup kita dan mengerti maksud semua yang Dia lakukan bagi kita. Selagi seorang anak manusia masih anak-anak, biasanya ia tidak mengerti apa yang orang tua lakukan bagi mereka. Anak-anak hanya mengerti kebaikan orang tua dari setiap coklat dan mainan yang diberikan dan kesempatan jalan-jalan ke tempat wisata. Tetapi kalau anak itu sudah dewasa, seharusnya memiliki pemahaman yang lengkap dan rangkaian utuh dari apa yang dilakukan orang tuanya dan mengerti untuk apa orang tua melakukan semua itu. Demikian pula kita sebagai orang Kristen yang dewasa harus memiliki pengetahuan dan pengertian yang lengkap dari peta kebijakan Tuhan dan rangkaian utuh dari apa yang Allah lakukan dan maksud-maksudnya melakukan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Ketika kita berkata, "Dengan apa akan kubalas kebaikan-Mu ya Tuhan?" Maka sebenarnya apapun yang kita lakukan sebenarnya tidak setimpal dengan apa yang telah Tuhan lakukan untuk kita. Jadi kalau kita hanya berbicara mengenai berkat jasmani, Tuhan memberikan kita untung dalam bisnis 100 juta lalu kita kembalikan 10 juta sebagai tanda kasih kita kepada Tuhan. Itu sikap kanak-kanak atau tidak dewasa. Tuhan memberikan dirinya bagi kita adalah pemberian yang tidak ada taranya. Tuhan Yesus begitu ekstrim mencintai kita. Maka sepatutnya kita membalas kebaikan Tuhan juga dengan cinta yang ekstrim. Tidak ada cara lain untuk bisa menyenangkan hati Bapa selain terus berubah untuk memiliki karakter Kristus, sehingga dalam segala hal yang kita lakukan tidak bercacat, tidak bercela. Oleh sebab itu kita harus berani mengambil suatu keputusan dan berkomitmen, bertekad bahwa satu-satunya agenda dalam hidup kita adalah mencari Allah untuk mengenal dan mengalami Dia. Masalahnya banyak orang Kristen telah terjebak dengan filosofi yang salah. Banyak orang Kristen menyelenggarakan hidup bukan karena mau menemukan Tuhan dan mau membalas kebaikannya, tetapi karena memang hanya mau menikmati dunia dan kebaikan Tuhan yang diukur dari pertolongannya atas studi, karir, kerja, keluarga, dan semua hal yang bersifat fana itu. Hal itu telah menjadi standar orang beragama pada umumnya. Sejatinya kekristenan bukan agama tetapi jalan hidup. Jika kita sudah memahami peta lengkap dari pekerjaan Allah, rangkaian utuh dari karya-karyanya, maka kita mengerti tujuan hidup kita. Saudaraku, hidup ini tidak gratis. Adam dan Hawa diciptakan untuk mengelola taman, menaklukkan bumi ini. Dan tentu saja yang ditaklukkan bukan hanya alam fisik tetapi juga metafisik, yaitu Lucifer atau kuasa gelap yang memang dibuang di bumi. Sekarang kita menjadi anak-anak Allah yang ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini lebih berharga dari semua berkat jasmani atau pemenuhan kebutuhan jasmani. Sebab kita ditebus untuk menjadi anak-anak Allah. Oleh sebab itu kita diperhitungkan sebagai orang yang berhutang untuk hidup menurut roh, bukan menurut daging. Agenda hidup kita satu-satunya haruslah bagaimana kita mengenal Tuhan, mengerti kehendaknya, memenuhi rencananya dalam hidup kita. Semua kegiatan hidup kita tujuannya hanyalah hal tersebut, menjadi anak-anak Allah yang berkenan kepada Bapa, menjadi kekasih Tuhan Yesus dan mempelai yang tidak bercacat, tidak bercela, yaitu menjadi perawan suci di hadapan Allah. Ini tidak mudah,
Tapi kalau kita membiasakan diri, maka kita tidak akan meleset. Masalahnya, saudaraku, liciknya hati manusia dan pekerjaan iblis yang cerdas membuat seseorang yang ada di lingkungan sekolah tinggi teologi dan gereja, ya, licik, tidak mengenali diri dengan benar dan tidak mengenali tujuan hidupnya. Aktivitas pelayanan menjadi utama dan dipandang lebih penting dari Tuhan dan kerajaannya. Jadi mereka bukan karena mau menjadi anak Allah yang berkenan atau menjadi mempelai Tuhan, tapi karena mau menjalankan roda kehidupan di bumi ini dengan nyaman. Itulah sebabnya sungguh berbahagia orang-orang muda yang sejak dini sudah dilatih untuk memiliki satu-satunya agenda yang benar, ya, yaitu meninggalkan dunia atau rela kehilangan nyawa untuk ikut Yesus. Fakta yang tidak bisa dibantah, pada umumnya manusia telah sesat. Manusia menggerakkan kegiatan hidupnya dengan segala kegiatan hanya untuk tujuan sementara, yaitu kebahagiaan di dunia ini dengan sarana dan fasilitas dunia. Dan untuk itu orang mengejarnya. Memang tidak salah memiliki fasilitas, tetapi hendaknya, saudaraku, itu bukan menjadi tujuan hidup kita, bukan menjadi kebahagiaan kita. Ya, jika demikian maka kita telah menyimpang dan berkhianat kepada Tuhan. Gaya hidup standar, yaitu hidup wajar seperti manusia lain, itu dianggap sudah paling benar, normal, dan banyak orang merasa nyaman hidup di dalamnya. Dan itulah satu-satunya agenda hidupnya. Bahkan Tuhan pun diharapkan mendukung agenda ini. Beragama pun untuk mendukung agenda ini. Jadi sejak kecil kita telah melihat gaya hidup yang dilakukan orang-orang di sekitar kita. Orang tua, tetangga, teman, sekolah. Gaya hidup yang ya agendanya untuk kenikmatan sementara di bumi. Mungkin ada yang berpikir suatu hari nanti mau bertobat sungguh-sungguh mencari Tuhan. Tapi tanpa sadar mereka telah digiring ke dalam suasana di mana mereka tidak bisa bertobat lagi karena kenikmatan dunia. Sudah nyaman ya menikmati dunia. Dan itu membentuk kepribadian sampai taraf tidak bisa balik lagi kepada Tuhan. Jadi agenda hidup kita memang hanya untuk mengenal Tuhan, saudaraku. Memahami peta lengkap dari karya-karya Tuhan, rangkaian utuh dari pekerjaannya, dan maksud Tuhan melakukan semua hal yang terjadi dalam hidup ini. Tuhan mengajarkan kita cara hidup anak-anak Allah yang dikatakan oleh Tuhan sebagai bukan berasal dari dunia ini. Kristen yang benar adalah semua kita harus hidup tidak bercacat, tidak bercela. Orang kudus ini bukan tokoh satu orang atau dua orang yang diakui dan disahkan gereja. Sejatinya semua orang percaya harusnya menjadi orang kudus. Dan Tuhan menyediakan fasilitas itu. Karena Allah bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Dimanapun kita bisa menangkap kebenaran yang diajarkan Tuhan. Hikmat yang Tuhan ajarkan, pelajaran rohani yang Tuhan berikan. Dimanapun dan kapanpun. Sebaliknya ketika seseorang memiliki banyak agenda dan makin sesat, saudaraku, tidak pernah menemukan dan mengalami Tuhan. Mari kita lepaskan semua agenda yang salah tersebut dan kita memfokuskan diri kepada satu agenda yang menjadi isi dari hidup kita, yaitu mengenal Tuhan dan hidup di dalam kebenarannya. Tuhan memberkati.